Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada malam ke-25 Ramadan untuk menunaikan iktikaf di Masjid Baitul Hasim. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Jemaah Masjid Baitul Hasim yang dirahmati Allah, dalam rangka mewarnai rangkaian ibadah iktikaf pada malam hari ini, insya Allah akan disampaikan sebuah kajian bertema orang-orang yang menang di akhir Ramadan. Kajian tersebut akan dibawakan oleh yang terhormat Ustadz Dr. Nandar Sunandar LC MSI. Setelah menyampaikan materi kajian, akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi jamaah yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, bisa disampaikan secara langsung ataupun dengan men-scan kode QR yang akan ditampilkan di layar pada akhir kajian nanti. Demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian iktikaf pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tanpa berlarut-larut, pada Ustaz Nandar kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bi hudahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Jamaah salat Isya dan juga salat sunnah tarawih, al-mu'takifun wal mu'takifat, al-muslimun wal muslimat, al-mu'minun wal mu'minat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan amanah usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dalam rangka kita menuntaskan pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita, bahwa setiap detik yang kita lalui hendaknya mesti menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari betul dan kita memahami betul tugas umat manusia dan juga tujuan Allah menciptakan umat manusia tiada lain hanya untuk melakukan pengabdian secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan agar mereka mau beribadah kepada Aku. Tentu
pengertian ibadah di dalam konteks ayat ini adalah ibadah dalam arti yang sangat luas. Tidak hanya diartikan ibadah mahdhah atau ritual ibadah yang sifatnya ibadah yang tata laksananya diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, puasa, haji dan sebagainya, ya. Akan tetapi mencakup persoalan ibadah ini dalam hal-hal yang kegiatan-kegiatan kita yang lebih luas lagi. Karena para ulama mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Jadi nama untuk segala sesuatu yang diridhoi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang bersifat lahiriah, zahiran wa batinan, dan juga yang sifatnya batiniyah. Jadi sudut pandang kita tentang ibadah diperluas. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita rutin menunaikan ibadah sholat lima waktu, bagaimana kita rutin menunaikan zakat, bagaimana kita rutin menunaikan ibadah puasa Ramadan satu tahun sekali gitu ya, ataupun kita menunaikan ibadah haji saja. Tetapi apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, insya Allah akan menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah, dengan catatan ada niatnya. Karena yang membedakan antara ibadah dengan adat istiadat adalah niatnya. Jadi ketika misalnya kita makan tanpa disertai dengan niat, ibadah tidak. Ya, jadi hanya kebiasaan saja. Adat istiadat kita, adat atau kebiasaan kita dalam sehari. Pagi hari kita makan, siang hari makan, malam hari makan, gitu ya. Atau kalau sekarang diubah jadwalnya, ya. Sebelum subuh kita makan, setelah maghrib kita makan, di siang hari kita tahan dulu sementara waktu, gitu ya. Karena kita sedang berpuasa. Nah, ketika makan yang menjadi bagian dari kebiasaan keseharian kita, kita niatkan untuk beribadah. Dalam arti, ya Allah, saya makan agar fisik saya sehat, kemudian saya mampu menunaikan kegiatan-kegiatan amal saleh. Ya. Kemudian tidur, ketika tidur tanpa diniatkan ibadah, itu tidur menjadi kebiasaan biasa saja. Tradisi kita, keseharian kita. Tapi ketika tidur kita niatkan dalam rangka mengistirahatkan badan, yang setelah itu kita diharapkan dapat menunaikan tugas-tugas pengabdian kepada amal saleh yang lain, maka itu menjadi bagian daripada amal saleh yang insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi serang-serang basah. Nah, Bapak serta Ibu yang dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-25. Alhamdulillah, tanpa terasa, gitu ya. Ada pandangan yang unik disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian Anda sudah pernah membaca juga pandangan beliau tentang Lailatul Qadar, gitu ya. Jadi beliau punya hitung-hitungan, gitu ya. Nah, jadi hitungan itu nanti bisa dilihat di dalam kitab Syarah I'anatul Talibin, ya, atau Hasyiyah I'anatul Talibin, begini, ya. Qala Al-Ghazali wa ghairuhu, ya.
Imam Al-Ghazali dan juga ulama yang lain berkata, jadi disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Ihanatul Talibin ala Fathil Mu'in, ya, jilid 2 halaman 257. Apa kata beliau? Innaha tu'lamu fihi bil yawmil awal minasyahri. Jadi, sesungguhnya Lailatul Qadar itu dapat diketahui di dalam bulan Ramadan melalui hari pertama bulan itu. Nah, kemarin kita awal pertama puasa hari apa? Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, ya. Seperti itu. Nah, kalau mengikuti kalender pemerintah berarti hari Kamis. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kata beliau, ini teori beliau, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat kapan perpindahan Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, bisa dilihat dari hari pertama di bulan Ramadan itu sendiri, ya. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad atau yaumal arbi'a, apabila hari pertamanya puasa itu hari Ahad atau hari Rabu, fahiya lailatul tis'in wa ishrin, maka kata beliau Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal atau pada malam 29. Unik nih kita lihat ya. Dia mencermati kebiasaan yang terjadi pada hari seperti itu. Nah, kemudian yaumul itsnain, kalau misalnya awal bulan puasa itu pada hari Senin, ya, kata beliau, fahiya lailatul ihda wa ishrin, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 21. Jadi kalau awalnya hari Senin, Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada tanggal 21. Au yaumats tsulatsa awil Jumu'ah, atau kalau awal bulan puasa itu pada hari Selasa atau hari Jumat, ya, Selasa atau Jumat, fahiya lailatus sab'in wa ishrin, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27. Itu kalau hari Selasa atau Jumat. Nah, berikutnya yaumul Khamis, atau kalau awal puasa itu terjadi pada hari Kamis, fahiya lailatul khamsin wa ishrin, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 25. Malam ini malam 25, ya. Malam 25. Ini hitung-hitungan Imam Al-Ghazali dan juga ulama yang lain. Tapi bagi yang mengawali hari Rabu, nanti tanggal 29, tanggal 29 itu ini Imam Al-Ghazali. Tapi kalau yang mengawali hari Kamis, kata beliau, kemungkinan besar pada malam 25. Malam 25 kan malam ini, ya. Kalau misalnya itu dari Kamis, startnya kita hari Kamis, gitu, ya. Au yaumas sabt, atau kalau permulaan puasa itu pada hari Sabtu, fahiya lailatul tsalatsin wa ishrin, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar akan ada pada tanggal 23, ya. Itu kalau hari Sabtu permulaan puasanya. Qala Syekh Abdul Hasan. Nah, Syekh Abdul Hasan pernah berkata begini, komentari, ya. Wa mundu balagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bi hadhihi al-qa'idatil madhkurah. Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, semenjak aku menginjak usia dewasa, aku tidak pernah terlewatkan mendapatkan Lailatul Qadar dengan menggunakan kaidah yang telah disebutkan ini. Jadi mengikuti hitung-hitungannya Imam Al-Ghazali. Nah, ini yang dilakukan oleh siapa? Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili.
gitu ya. Jadi mengikuti itu. Nah, kita lihat nih awal puasanya hari apa, gitu ya. Nah, jadi kalau hari Kamis tadi tanggal 25 kemungkinan. Jadi setiap tahun memang Lailatul Qadar tidak menetap di satu tanggal ganjil. Ya, tidak selalu di tanggal 21, tidak selalu di tanggal 23, tidak selalu di tanggal 25 dan selanjutnya, tetapi berpindah-pindah. Kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27, kadang 29. Nah, tadi bicara tadi ya, karena malam ganjil kita ini sekarang tiap malam, gitu ya. Ya, setiap malam kita ketika betul ya. Setiap malam ya kita berada di dalam masjid. Ya, siang harinya kita berada di kantor, gitu ya. Malam harinya kita berada di masjid untuk memperbanyak ibadah. Gitu ya. Kalau berada di tanggal-tanggal tertentu yang kita tidak bisa tebak, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat bahwa kita semuanya sedang melakukan ibadah yang banyak di Asyur al-Awakhir. Nah, itu sebelum terkait dengan pandangan Imam Al-Ghazali, itu hitung-hitungan Imam Al-Ghazali terkait dengan bagaimana perpindahan waktu dari Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tema kajian pada malam hari ini. Yang pertama, temanya adalah orang-orang yang menang di akhir Ramadan. Tentu kita semuanya ingin menjadi pemenang. Pemenang dalam arti kita mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan yang total dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa mereka dan bagaimana kita bisa menjadi salah satu dari pemenang tersebut? Ini yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, boleh dilihat ke sebelah. Ini fenomena umum yang kita jumpai di dalam lingkungan kita, dengan orang Muslim. Gitu ya. Jadi Ramadan sering memiliki pola yang sama. Di periode pertama semangat, ya kan? Semua kaum muslimin gegap gempita menunaikan ibadah puasa di siang hari, menunaikan ibadah sholat sunnah tarawih di malam hari, tilawah Al-Qur'annya juga semangat, gitu ya. Takjilnya juga semangat, sahurnya semangat dan sebagainya. Nah, ini mana yang 10 hari pertama. Di 10 hari kedua di pertengahan masih relatif stabil meskipun sudah ada pengurangan, gitu ya. Safnya sudah mulai berkurang, tapi masih banyak lah itu hitungannya. Tetapi di akhir, di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, ya mungkin sudah ada orang yang tidak berpuasa, gitu ya. Mungkin sudah ada yang bolong-bolong tarawihnya, mungkin tilawahnya sudah ada yang mulai kendur, sahurnya sudah mulai malas, iftarnya juga mungkin sudah mulai biasa saja, rasanya tidak seperti yang awal, gitu ya. Menurut ya, ini fenomena umum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Muslim pada umumnya. Nah, tentu berbeda dengan orang-orang yang hadir di dalam Masjid Baitul Hazim ini, gitu ya. Dari awal sampai akhir ini semangatnya gaspol, gitu ya. Tidak pernah kendur ini, gitu ya. Terbukti di sini di waktu-waktu libur sendiri, gitu ya, tetap ada di dalam Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan menjadi calon-calon pemenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, ya, akhir Ramadan lah itu yang kemudian menjadi
puncak daripada ibadah. Apa buktinya? Namun di slide berikutnya, next slide. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sunnah Nabi SAW di 10 malam terakhir, gitu ya. Jadi ketika masuk ke 10 malam terakhir, apa yang dilakukan Nabi? Ada 3 hal. Yang pertama, menghidupkan malam-malam 10 hari, 10 malam terakhir. Jadi malam-malamnya hidup dengan ibadah. Yang disebut malam itu kapan? Mulai maghrib, terus maghrib, betul. Sampai kapan? Sampai waktu sahur, menjelang waktu subuh, itu malam. Siang hari kita di Indonesia itu sekitar 13,5 jam kurang lebih. Berarti malam hari juga berapa? 10,5 jam. Jadi siang hari 13,5 jam, malam hari 10,5 jam atau 10 jam setengah. Artinya lebih panjang siangnya ya, lebih panjang siang daripada malamnya. Nah, Rasulullah SAW ketika sudah masuk di termin terakhir dari bulan Ramadan, bukan kendur, bukan menurun semangatnya, justru naik gitu ya. Jadi semangatnya semakin naik. Apa yang beliau lakukan? Menghidupkan malam-malam terakhir dengan ibadah. Apakah beliau hanya beliau saja yang menghidupkan malam-malam itu? Kan beliau membangunkan keluarga. Ini luar biasa. Jadi bukan hanya beliau saja yang semangat, tapi beliau juga mengajak semua anggota keluarga untuk melakukan hal yang sama, menghidupkan malam-malam. Kemudian digambarkan di dalam hadis tadi mengencangkan ikat pinggangnya. Itu simbol beliau fokus melakukan ibadah di malam-malam terakhir itu. Ya di sini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra shadda mizar. Yang menentukan langsung dari orang terdekatnya, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Seorang istri beliau yang sangat cerdas, yang banyak merekam perilaku, ucapan, kebiasaan Rasulullah SAW, termasuk kebiasaan itikaf ini, direkam oleh ingatan beliau, kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Adalah baginda Nabi SAW ketika ia memasuki al-ashr 10 malam terakhir di bulan Ramadan, syadda mizarahu. Syadda itu mengencangkan, menguatkan. Mizarahu, ikat pinggangnya. Itu menggambarkan dia sudah tidak lagi memperhatikan urusan-urusan duniawi, tapi beliau fokus melakukan ibadah di malam-malam. Di rentang waktu 10 jam setengah kalau dalam waktu kita di Indonesia itu ya. Itu beliau lebih banyak melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam agama. Nah, kemudian wa ahya lailahu, dia menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan anggota keluarganya, istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan untuk kemudian bersama-sama menunaikan ibadah, memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir. Baik. Nah, pertanyaan penting Ramadan tentunya bukan hanya tentang menjalani saja apa adanya, ya saya jalani apa adanya saja seperti itu. Tetapi bagaimana kita punya jiwa untuk jadi pemenang, menjadi orang-orang yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, fastabiqul
khairat. Berlomba-lombalah kamu sekalian dalam berbuat kebaikan. Jadi dalam masalah ibadah kita bukan dituntut untuk melakukan apa adanya atau ala kadarnya, ya, sesuai dengan biasa-biasa saja seperti itu. Tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Ya. Atau di dalam surah Al-Mulk, ya, ayyukum ahsanu amala, ya, siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya. Itu di sana ada jiwa kompetisi, ya, lomba, ya. Nah, lalu siapa yang menang di akhir Ramadan? Nah, ini mungkin perlu sama-sama kita pahami ya seperti itu. Apa definisi kemenangan dalam Islam? Apa menang itu sendiri, gitu ya. Nah, ukuran kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari standar duniawi. Ya. Jabatan, kekayaan, popularitas itu tidak menjadi standar kemenangan, kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun jabatan, kekayaan, popularitas tidak ini bisa menjadi salah satu sarana, salah satu jembatan yang bisa menghantarkan kita kepada kemenangan. Tetapi alat ukur atau standar untuk mengukur kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi hal ini bisa kita jumpai di dalam surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka, yang selamat dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh ia yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang seperti itulah orang yang mendapatkan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan jabatan yang menjadi standar kesuksesan kemenangan di sisi Allah? Karena jabatan duniawi itu tidak akan lama kita pegang. Berapa lama sih jabatan kita pegang? Kalaupun misalnya berkali-kali kita menjabat, itu ya, jabatan tertentu akan kita pegang paling seumur hidup kita. Berapa umur hidup kita di dunia? A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur rata-rata umatku itu berkisar di antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Sedikit sekali di antara mereka yang melampaui angka tersebut. Jabatan presiden di kita di Indonesia maksimum bisa dijabat berapa kali? 2 kali, 10 tahun. Jabatan apa lagi? Kalau desa ya, kalau desa 3 kali nggak masalah ya, lebih banyak. Ya 3 kali, berarti 3 kali ya. 15 tahun sebenarnya. Tapi kalau desa dari 5 tahun ya. 3 tahun, 5 tahun seperti itu. Nah intinya terbatas. Sehingga tidak bisa dijadikan standar kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kekayaan. Jika kekayaan dijadikan sebagai standar kemenangan, kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu ya, juga akan dinikmati oleh setiap orang, gitu ya, selama masa hidupnya. Bahkan ada orang yang punya kekayaan di masa hidupnya pun tidak bisa menikmati kekayaan itu. Apakah karena ia sakit? Apakah karena ia ada sesuatu yang lain sehingga dia tidak mampu menikmati kekayaan yang dimilikinya seperti itu, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau popularitas,
Begitu juga popularitas tidak bisa dijadikan sebagai standar kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena popularitas juga itu bisa naik turun, dia bisa pasang surut. Karena populer di satu saat kemudian redup di saat yang lain. Ya, mungkin ada yang bisa belasan atau puluhan tahun terus populer itu ya. Tapi ketika sudah akhir hayatnya, sebelum menjelang akhir hayat, redup seperti itu. Sehingga di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang hakiki adalah selamat dari api neraka dan juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang kekal dan abadi. Jadi ketika kita memasuki alam akhirat, maka di sana khalidina fiha abada, berada di dalamnya kekal dan abadi, tidak pernah mengenal batas usia. Di dunia kita diberikan batas usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak ada yang bisa menunda barang sesaat pun, dan tidak ada yang bisa mendahulukan barang sesaat pun. Kalau Allah sudah tentukan ajalnya, ajal itu akan on time, akan tepat waktu datang mengambil kita sekalian. Dan kita semuanya hanya diberitahu tanggal lahir. Kapan tanggal lahir kita tahu, dikasih tahu oleh orang tua kita ya. Tapi tanggal wafat, ada yang sudah tahu nggak di sini? Tanggal, bulan, tahun wafat, ada yang sudah tahu? Jadi belum ada ya. Bahkan Rasulullah sendiri belum nggak tahu dia kapan akan wafat. Tapi tanggal lahirnya tahu. Ya. Tanggal lahir kita tahu, dikasih tahu oleh orang tua gitu ya, atau orang lain seperti itu. Tanggal sekian, bulan apa, tahun sekian. Tapi tanggal wafat masih rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu, ketika kita bersemangat untuk meraih kesuksesan duniawi, maka tentu harus lebih bersemangat lagi untuk meraih kemenangan ukhrawi, kemenangan yang kekal dan abadi, kemenangan yang akan kita nikmati, yang akan kita meraup untuk selama-lamanya. Dan mari kita jadikan, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya kekayaan, ketika kita diamanahkan populer atau popularitas, kita jadikan itu menjadi jembatan yang mengantarkan kita sekalian kepada kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya ya. Ramadan adalah evaluasi tahunan keimanan kita. Dalam pekerjaan itu ada KPI, alat ukur gitu ya. Ada review tahunan, ya. Ada evaluasi performa kita. Maka di dalam kehidupan kita, Ramadan adalah evaluasi iman tahunan kita. Apakah keimanan kita meningkat dari waktu ke waktu, atau mengalami stagnasi, atau bahkan justru mengalami penurunan yang drastis? Alhamdulillah. Kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bersifat fluktuatif gitu ya. Kadang bertambah, kadang kurang, kadang meningkat, kadang menurun, kadang pasang, kadang surut. Yazidu bil-ta'ah, ia akan tumbuh, ia akan bertambah dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan ia akan turun drastis ketika melakukan kemaksiatan. Maka semakin sering kita melakukan kebaikan, ketaatan,
maka semakin berpeluang keimanan kita tumbuh, keimanan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering atau sebaliknya semakin sering kita melakukan kemaksiatan, keburukan, maka semakin berpeluang terjadinya penurunan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Next slide ya. Mengapa akhir Ramadan sangat penting? Nah, ini yang sering kita sadari bahkan gitu ya. Dan ini berdampak pada budaya kita. Gitu ya. Ramadan di akhir-akhir justru masjidnya semakin mengalami kemajuan. Kemajuan safnya gitu ya. Dari biasanya full, dari saf terdepan sampai saf paling belakang, bahkan di salah-salah masjid penuh gitu ya. Ketika akhir Ramadan mengalami kemajuan yang sangat-sangat signifikan ya. Bahkan bukan hanya di masjid berkantor atau masjid perkantoran, memang masyarakat yang ikut di masjid kan memang beda-beda ya seperti itu. Tapi kalau di masjid perkampungan kita seperti demikian seperti itu. Ya, ada yang tinggal 2 baris, itu masih bagus ya, 2 baris seperti itu. Ada yang tinggal satu baris, seperti satu saf saja. Bahkan ada yang tinggal setengah saf saja yang bertahan sampai di hari-hari terakhir. Nah, padahal di sini di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan tanpa jeda, tanpa henti. Ya. Siapa yang bisa menunaikan ibadah selama 83 tahun tanpa jeda, tanpa henti? Itu perlu istiqomah kelas berat. Yang sholat malam tiap malam, tilawah Al-Quran tiap malam, nggak pernah ada jeda. Ya. Sakit sedikit itu sudah berhenti kan gitu biasanya. Sakit sedikit sudah berhenti tilawah Al-Quran, sudah berhenti qiyamul lailnya dan sebagainya. Jadi orang yang mampu menunaikan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih secara istiqomah tanpa henti, itu orang hebat banget. Nah, ini orang yang bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar atau terjadinya Lailatul Qadar, itu ketika dia melakukan amal ibadah apapun, apakah yang wajib ataupun yang sunnah, apakah itu yang lahiriah atau batiniyah, apakah itu ibadah yang sifatnya individual atau ibadah sosial, nilainya melampaui ibadah yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus selama 83 tahun lebih, ya, itu masih lebih baik orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar ini. Masya Allah. Usia di kamu belum tentu sampai ke angka 83 tahun, ya kan? Ada nggak yang menjamin yang di ruangan ini ya, di ruangan masjid ini, kita sampai ke usia 83 tahun? Gak ada. Kita nggak tahu. Tanggal lahir kita tahu, tapi tanggal kematian kita nggak tahu. Yang akan tahu tanggal kematian itu adalah keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita sekalian, bagaimana kita bisa mencari, menanti, kemudian melakukan amal-amal ibadah dengan maksimal pada Lailatul Qadar. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana strategi Rasulullah SAW. Nah, ini juga menarik nih, Rasulullah SAW kasih trik kepada kita sekalian, kasih strategi gitu. Nabi SAW tidak hanya mencari satu malam saja. Nah, ini Lailatul Qadar nih, tidak cari satu malam aja gitu ya. Tapi beliau
memaksimalkan 10 malam terakhir, terutama sekali ketika masuki malam-malam ganjil. Apa kata Rasulullah SAW? Taharraw lailatal qadri fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau disebut malam ganjil berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Adanya hadis sahih, ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam kitab Sahih Muslim. Dan ini yang menyampaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 10 malam itu ini sudah lebih spesifik gitu ya. Jadi dari 10 malam ada 5 malam yang berpotensi di mana terjadi atau ada Lailatul Qadar. Ya, Rasul sudah kasih kode-kode ya seperti itu. Ya. Nah, tapi kita kalau misalnya tadi mau mengacu kepada hitung-hitungannya Imam Al-Ghazali gitu ya, dengan melihat awal atau hari pertama dari bulan Ramadan. Kalau hari Senin berarti kemungkinannya kapan, kalau hari Selasa kemungkinannya kapan, kalau hari Rabu kemungkinannya kapan, dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, tapi bagi kita akan lebih bagus lagi ketika ke 10 malam tersebut kita mengoptimalkan ibadah. Ya. Kita tidak usah memilah dan memilih mana yang ganjil, mana yang genap, mana yang awalnya hari Senin, Selasa dan selanjutnya, tetapi kita optimalkan semua malam di al-ashr al-akhir dengan beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang apa karakter orang yang menang di akhir Ramadan? Orang yang menang di akhir Ramadan adalah mereka yang mengakhiri Ramadan dengan tekad yang kuat. Jadi bukan semangat yang semakin menurun, tetapi semangat yang semakin membara. Ya, mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW tadi. Syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, membangunkan anggota keluarganya. Tekadnya kuat untuk menuntaskan ibadah di akhir-akhir Ramadan. Yang kedua, di antara karakter yang menang di akhir Ramadan adalah orang yang berupaya mengejar Lailatul Qadar. Tentu orang yang berupaya mengejar Lailatul Qadar dia akan punya persiapan yang khusus gitu. Bahkan digambarkan oleh para ulama, orang-orang dulu, orang-orang Muslim terdahulu gitu ya, ketika memasuki malam-malam terakhir bulan Ramadan, mereka sengaja menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian juga mana perlu yang baru gitu ya, yang paling suci, karena ini akan mendapatkan atau akan menjemput kenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bajunya dikasih wangian, tempat sholatnya diwangikan sebagainya. Karakter yang ketiga, memperbanyak doa. Nah, karena dalam khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah, di mana Ibunda Aisyah kan cerdas, gitu ya. Pernah nanya, gitu kan, ada di halaman berikutnya nanti ya. Pernah nanya kepada Rasulullah, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Maka Rasul menjawab,
Kalau kau bertemu dengan Lailatul Qadar, ucapkanlah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Atau ada tambahan kata karim ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, innaka afuwwun, sesungguhnya Engkau ini Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah dosa-dosaku ya Allah. Nah, ini menarik. Yang diminta oleh Rasulullah SAW di sini al-afwu. Yang semakna dengan al-afwu adalah al-maghfirah, pengampunan. Nah, tapi yang diminta di sini pemaafan. Ya, di antara rahasianya ada beda antara al-afwu dengan al-maghfirah. Kalau al-maghfirah itu pengampunan dosa, namun catatannya masih ada, soal ditutupi, diampuni, dosanya masih tercatat tapi diampuni. Kalau al-afwu itu dihapus, dosa yang pernah dilakukan seolah-olah sudah seolah tidak ada dosa. Catatannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang diminta oleh Rasulullah SAW, Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu tidak menggunakan lagi Allahumma innaka ghafur tuhibbul maghfirah faghfirli. Tidak menggunakan redaksi seperti itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi memperbanyak doa. Nah, kapan doa tersebut bisa diucapkan? Bisa kita ucapkan setelah sholat sunat tarawih. Kita ucapkan setelah atau di sujud-sujud kita, terutama sujud terakhir. Diucapkan setelah tilawah Al-Quran. Kita ucapkan setelah zikir. Ya. Kita ucapkan ketika menjelang sahur. Nah, itu kan waktu menjelang sahur termasuk yang waktu mustajab, waktu yang mustajab. Ya, khusus di malam hari. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh nggak diulang-ulang? Harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang apabila ada hambanya yulih itu artinya terus merengek gitu ya, merengek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen mendapatkan sesuatu. Dan Allah membenci orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan sebagai orang yang takabur, orang yang sombong. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang-orang atau hamba-hamba yang mau merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering atau berbanyak doa. Kurang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku. Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Bahkan dalam surat Qaf, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Di mana urat leher? Di sini. Lebih dekat daripada urat lehernya, urat nadinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang mau memohon kepadaku.
la'allahum yarshudun. Ya, Masya Allah. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ilmu Allah itu dekat dengan kita. Pendengaran Allah itu dekat dengan kita. Jadi apapun yang kita sampaikan kepada Allah, Allah mendengar. Apapun yang kita request kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui. Maka sebetulnya doa apapun yang kita sampaikan kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Ya, selama pakaian yang kita pakai pakaian yang bersih, diperoleh dari yang halal, makanan yang kita konsumsi makanan yang halal, kemudian minuman yang kita konsumsi juga minuman yang halal, diperoleh dengan cara yang halal. Insya Allah akan segala apapun yang dimintakan sama kita sekalian, hanya saja bentuk pengabulannya yang itu tidak rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta A dikabulkan A seperti apa yang dimintakan. Ada yang meminta A tetapi dikasih B, dikasih alternatif lain, karena Allah mengetahui B itulah yang tepat untuk diberikan kepada orang tersebut. Ada yang minta A tidak dikasih A dan tidak dikasih B, tetapi ditanggalkan pengabulannya nanti di akhirat. Jadi kalau menggunakan rumus ini, doa apapun tidak ada yang rugi. Kita berdoa apapun tidak rugi, karena ada bentuk pengabulan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sama persis dengan apa yang kita minta, atau diganti dengan sesuatu yang lebih tepat, atau diganti nanti waktunya ditunda gitu ya, dia mengakhir itu mengganggu. Nah, jadi salah satu karakter orang iman di Ramadan adalah orang yang memperbanyak doa. Bahkan ada doa ini yang banyak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doa maksur ya, istilahnya doa maksur, doa yang diajarkan atau ada contohnya dari Rasulullah SAW langsung. Kan doa itu boleh menggunakan atau bagus menggunakan doa yang maksur dan Rasul yang pernah diucapkan Rasulullah SAW. Namun boleh juga kita berdoa dengan lafaz atau redaksi yang kita bikin sendiri seperti itu. Ya. Tapi kalau ada yang maksur dan Rasulullah, itu akan lebih bagus. Kalau menghafal dengan doa yang diucapkan Rasulullah SAW, tidak apa juga kita berdoa dengan keinginan kita masing-masing. Karena hajat kita masing-masing beda. Bisa kita berdoa dengan apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan saat ini. Nah, diantaranya ada dikumpulkan di dalam kitab Al-Adhkar, zikir dan atau kumpulan zikir dan doanya Rasulullah SAW. Ada doa yang khusus dipanjatkan setiap selesai sholat. Ada doa yang khusus dipanjatkan di pagi hari. Ada doa yang khusus dipanjatkan di sore hari. Ada doa yang khusus dipanjatkan sebelum sholat. Ya. Misalnya sebelum sholat subuh ya. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Nah, itu ada dua itu. Rasul membaca doa tersebut di antara adzan dan iqamah di waktu subuh. Ya. Kalau di hari Jumat di antara adzan dan iqamah beliau juga suka mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan sebagainya.
Nah, doa apapun kita panjatkan di malam terakhir di bulan Ramadan. Baik. Tanda yang keempat adalah menghidupkan malam. Jadi malam-malam hidup dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir dan doa, dengan infak dan sedekah, dengan qiyamul lail, salat tahajud, dan juga dengan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Apakah juga dalam kita mengkaji ilmu dan sebagainya. Ini bagian daripada menghidupkan malam Ramadan, malam terakhir. Dan termasuk kita mengadakan kajian seperti ini juga insya Allah menjadi bagian daripada ahya lailah, menghidupkan malam-malam Ramadan. Kemudian yang kelima tandanya adalah melakukan iktikaf. Idealnya memang iktikaf ini dilakukan selama 10 hari 10 malam, dan itu yang dilakukan selalu oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau misalnya tidak bisa yang ideal, ya setidaknya di malam-malam tertentu atau di siang harinya kita berada di ruang-ruang kantor kita masing-masing, kemudian di malam harinya kita sengaja berada di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriktikaf. Ya. Baik, kemudian, nah ini penting untuk sama-sama kita sadari dan kita pahami dan kita renung. Gitu ya. Ada pesan dari Rasulullah SAW, ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya, pada ujungnya, pada bentuknya. Artinya apa sih? Ibadah Ramadan itu kan rangkaian dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Justru yang menentukan itu adalah di sini, di akhir-akhirnya, di ujung-ujungnya. Sebuah analogi ya. Sebuah analogi seperti lomba maraton yang menentukan bukan startnya, tapi justru finishnya. Kalau ada orang semangat maraton itu berapa kilometer? 42 kilometer ya. 2 kilometer. Di kilometer pertama semangat, gitu kan. Di pertengahan juga masih semangat. Di ujung, loyal. Kira-kira jadi pemenang kan? Dia sama yang semangatnya stabil sampai akhir seperti itu. Nah, begitu juga Ramadan. Di awal ada sesuatu yang bagus. Di pertengahan sesuatu yang bagus, apalagi di akhirnya. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang menentukan. Maka tadi orang-orang yang menang di akhir Ramadan, ia melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir, karena malam-malam terakhir itulah yang kemudian menentukan kemenangan setiap orang muslim, seorang mukmin. Nah, mereka mengejar Lailatul Qadar yang man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang melaksanakan qiyam, istilah salat malam ya, atau ibadah-ibadah pendukung yang lain pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masyaallah. Jadi syarat untuk mendapatkan pengampunan dari kesalahan kita itu ada di puasa, ada di qiyamul Ramadan, ada di Lailatul Qadar. Jadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masyaallah. Ini hadisnya sahih ya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, tadi doanya seperti yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha
pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Kita ulang-ulang, kita berbanyak mengucapkan doa ini. Dan ini doa utama ya. Ini menjadi doa utama di malam 10 malam terakhir. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa yang diminta di sini ampunan, bukan pahala kan begitu? Kalau pahala itu insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kita kejar di sini ampunan. Kenapa? Orang yang mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ketika ia dibebani dengan dosa, ya, kalau dia menjadi seorang mukmin dan misalnya nanti ditimbang gitu ya, ke amal-amalannya, pahalanya banyak, dosanya juga numpuk. Rumusnya di dalam surah Al-Qariyah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Karena siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia tempat kembalinya adalah tempat yang memuaskan, itu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan amal baiknya itu ringan dibandingkan dengan amal baiknya, ya, amal buruknya, amal baiknya ringan daripada amal buruknya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka atau api yang menyala. Kalau kita sebenarnya, nah, kira-kira surah Al-Qariyah ini berbicara tentang amal-amal orang Muslim atau amal-amal siapapun. Amal-amal orang Muslim. Kenapa? Kalau amal-amal orang Muslim kan tidak ada hitungannya. Sebesar apapun perbuatan amal saleh yang dilakukan oleh sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang Muslim. Jadi orang Muslim yang amal baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, berpotensi besar masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang Muslim yang timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya, daripada amal solehnya, gitu, maka ia akan mampir ke dalam neraka dulu. Dia harus Muslim, tapi dia harus mampir ke dalam neraka karena amalnya cukup. Amal baiknya terlalu ringan dalam timbangan amal, dalam mizan amal. Lalu bagaimana kalau 50-50? Amal baiknya 50%, amal buruknya juga 50%. Bagaimana nasibnya? Kalau tadi kan amal khaffat mawazin, kalau lebih ringan masuk neraka, mampir dulu dalam neraka. Kalau lebih berat masuk neraka, langsung surga. Ini bagaimana kalau seimbang? Amal baiknya 50%, amal buruknya juga 50%. Itulah yang kemudian disebutkan ashabul a'raf. Dia akan masuk karantina dulu sementara waktu. Dia akan tinggal sementara waktu di antara surga dan neraka, berarti di tengah-tengah itu. Nah, nanti bisa dilihat kita ada beri di dalam surah Al-A'raf. Ketika mereka melihat di ketinggian di surga, ya, penduduk surga, mereka ingin sekali masuk ke dalam surga. Kemudian ketika mereka melihat di jurang neraka seperti itu, di neraka, ia berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang-orang yang zalim itu. Dia berdoa, dia harap cemas, dia punya harapan cemas, karena nasibnya masih nanggung, nasibnya belum pasti saat itu.
Ia berada di dalam satu tempat, kata Ibnu Abbas, bainal jannah wan nar, di antara surga dan neraka. Nah, meskipun kata para ulama, pada akhirnya ia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kira-kira mau nggak Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang deg-degan seperti itu? Jadi nanti nasibnya sementara waktu ditandurkan, gitu ya. Tandurkan terlebih dahulu, tidak langsung divonis ini orang masuk surga, ini orang masuk neraka, dan dia ada di tengah-tengah itu. Tapi ashabul a'raf disebutkan oleh para ulama nanti akan menjadi orang yang terakhir masuk surga, orang yang akan terakhir giliran masuk surga. Ya, dia harus harap cemas dulu, ya, deg-degan dulu dia, takut dimasukkan ke dalam neraka, tetapi belum tentu dia punya nasib masuk surga, ya seperti itu. Yang oleh karena itu, ini juga penting bagi kita sekalian, doa yang diajarkan oleh kita Rasulullah SAW agar kita mendapat pengampunan dosa. Sehingga catatan amal kita yang ada adalah catatan amal soleh, catatan amal baik saja. Masya Allah. Baik. Masih ada materi? 10 menit. Baik, insyaallah. Kita lanjutkan ya. Orang-orang yang menang di akhir Ramadan, mereka menghidupkan malam-malamnya dengan beragam amal-amal soleh, antara lain ya, amal utamanya ya. Pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu kita menunaikan sholat malam. Ya. Berapa rakaat sholat malam? Terserah kita. Apa kata Rasul? Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu bisa ditunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa jumlahnya? Tidak ada tentukan. Tapi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW yang disebut sholat malam itu, kadang beliau 8 rakaat plus 3, berarti 11 rakaat. Kadang beliau menunaikan 10 rakaat plus 3, berarti 13 rakaat. Tapi bolehkah lebih dari itu? Boleh. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sholat malamnya, sholat tarawihnya 20 plus 3, ya, 23 rakaat. Di ulama yang lain ada yang sampai 41 rakaat. Itu perlu juga dicoba ya. Yang 41 rakaat itu jangan-jangan ya sih. Boleh kan lebih dari itu? Boleh. Bahkan ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu berapa rakaat? Kata Imam An-Nawawi, terserah kita. Mau 1 rakaat silakan, mau 3 rakaat silakan, mau 5 rakaat silakan, mau 100 rakaat silakan, mau 1000 rakaat silakan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ini ada orang sholat gitu, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, masih kuat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, gitu. Sampai lupa itu rakaat berapa ya? Saking banyaknya gitu rakaatnya. Nah, kata Imam Nawawi, ketika dia lupa ini rakaatnya berapa, ya udah, kalau mau salam saja. Kamu dilanjutkan, lanjutkan saja. 110 rakaat misalnya begitu. Atau sampai 100 rakaat kata beliau, silakan aja. Tapi kalau salam
yang beberapa rakaat, bahkan ketika lupa yang rakaat yang berapa, silakan sama. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Mau satu rakaat silakan, mau ganjil silakan, mau genap silakan, mau berapa rakaat begitu silakan. Dan sholat sunnah mutlak tidak hanya di malam hari, bisa di siang hari, bisa di pagi hari, bisa di sore hari, kapanpun kita mau. Nah, tapi dalam konteks ini adalah kita memperbanyak qiyamul lail, ya, sholat sunnah di malam hari. Kemudian yang kedua tilawah Al-Quran, ini juga amalan utama. Tilawah Al-Quran, zikir, ya, doa, istighfar, ya, wal mustaghfirina bil ashar. Di antara kebiasaan orang-orang mukmin itu adalah beristighfar di waktu-waktu sahur. Karena di sana ada waktu mustajab, ya, beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, wa bil ashar yastaghfirun, ya. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi disebutkan ada i'tikaf, ya. Jadi orang yang pemenang itu adalah orang yang beriktikaf. Apa itu i'tikaf? Meninggalkan gangguan-gangguan yang bersifat duniawi, ya, distraksi, fokus kepada Allah. Kemudian kalau sunnah nabinya yang memang setiap malam, ya, setiap Ramadan, ya, kita lakukan i'tikaf, ya. Bahkan Siti Aisyah juga yang menceritakan, ya, karena Rasulullah SAW ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Di budaya iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada tantangan di era modern seperti sekarang, di era digital, ya, ada beberapa distraksi, gangguan-gangguan yang mungkin akan menggoda kita. Ada smartphone, ada media sosial, ya, ada streaming, anak-anak muda yang terutama, ya, seperti itu, atau scrolling Instagram, gitu, ya, anak-anak Gen Z dan sebagainya. Ada juga mungkin ada alasan pekerjaan, ya, kita belum libur, belum cuti dan sebagainya, gitu, ya. Nah, ini masalah kita bukan kurang waktu, akan tetapi terlalu banyak distraksi yang mengganggu kita sekalian, gitu, ya. Nah, kemudian slide berikutnya, strategi bagi orang yang sibuk, ya. Bagi orang yang sibuk, ini fokus minimal pada 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, idealnya setiap malam, ya, kita hidupkan. Tapi setidaknya kalau sibuk benar kita maka di malam inilah kemudian kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih ada berapa nih? Masih 3, ya, malam ini, malam 27 sama malam 29, insyaallah. Baik. Nah, kemudian next, ini agak sederhana, ini agak sederhana. Nanti bisa dimodifikasi, gitu, ya. Kita sholat isya plus sholat tarawih kita ikut. Ada yang mungkin panjang, ada yang pendek. Yang penting kita isya dan tarawih, gitu. Setelah itu bisa kita istirahat sejenak. Kemudian tahajud. Kapan mulai tahajud bisa dilakukan? Kalau tahajud biasanya harus diawali dengan tidur dulu. Misalnya habis tarawih kita tidur 1 jam, terus bangun, ya. Tarawih itu mulai selesai jam katakanlah setengah 9, ya. Kemudian tidur 1 jam atau 2 jam. Nah, setengah 10, setengah 11 bangun misalnya. Bisa kita tunaikan setengah 11 mulai sholat sunnah tahajud. Setelah tahajud kita 1 jam 60 menit, ya, gitu.
lalu lanjutkan kita dengan tilawah Al-Quran. Dapat 1 juz, dapat 2 juz misalnya itu. Setelah itu kita perbanyak Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, tidak usah dihitung berapa ratus, berapa ribu, berapa banyak. Nah, sampai kemudian nanti sahur plus sekalian kita perbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, ya. Dan pada waktu sahur mereka selalu beristighfar kepada Allah. Jadi sahur plus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya, gitu ya. Ini di catatan berikutnya. Ada perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, apa sih kata Allah dari ini bagus juga. Inna min alamati qabulil hasanati al-hasanata ba'daha. Ya. Di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan yang datang setelahnya. Jadi kalau setelah Ramadan ini selesai, kemudian kita semakin giat sholatnya, semakin giat tilawah Al-Qur'annya, semakin dekat kepada Allah, maka kita optimis itu menjadi tanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda diterimanya sebuah amal adalah ketika muncul amal-amal yang lain. Jika seseorang setelah beramal menjadi lebih taat, semakin menjauhi maksiat dan terus melakukan kebaikan, maka itu adalah tanda amal sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istilah perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai perenungan bagi kita sekalian sebenarnya. Apa namanya? Kita nggak tahu nih. Kalau tahun lalu kita masih bersama dengan orang-orang mungkin teman kita, saudara kita, orang tua kita. Saya rasakan tahun lalu Bapak masih hidup ya. Tahun ini kemarin menjelang Ramadan sudah tiada seperti itu. Nah, jika Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita, karena kita nggak ada jaminan, gitu ya. Ramadan tahun 1448 yang akan datang kita masih ada. Apakah Ramadan kali ini sudah kita maksimalkan? Apakah Ramadan yang tinggal menghitung hari ini sudah kita maksimalkan atau belum? Ini mungkin menjadi bagian dari para penulis kita sekalian. Jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita sekalian. Karena kita tidak tahu apa namanya nasib kita di masa yang akan datang. Apakah akan sampai kembali ke Ramadan 1448 yang akan datang, atau ini adalah bagian terakhir dari Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini menjadi renungan bagi kita sekalian untuk lebih memaksimalkan Ramadan yang tersisa hari ini, insyaallah, dan melakukan berbagai macam amal saleh. Terakhir mungkin ini yang untuk kita renungi sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuplikan ayatnya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Kemudian saya kaitkan dengan sabda Rasulullah SAW, Rahimah farajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar. Maka seorang mukmin atau seorang hamba, rugi besar seorang hamba yang ia berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, ia belum mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rasulullah menggambarkan orang yang
bertemu Ramadan kemudian Ramadan pergi, ia belum mendapat ampunan, itu sebagai orang yang celaka, orang yang mengalami kerugian besar. Karena sarana untuk mendapat ampunan diberikan oleh Allah, tapi dia tidak mengambil sarana itu untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus memaksimalkan 10 malam terakhir dan Lailatul Qadar, memperbanyak doa, menghidupkan malam dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan berbagi manfaat bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada slide sudah dijelaskan ciri-ciri seorang pemenang yang terlihat pada akhir Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, adakah tanda bagi pemenang pasca Ramadan? Ya, baik. Ini bagus ya. Apakah ada tanda khusus pemenang bagi orang yang pasca Ramadan? Ya, kalau di sini kan yang menang di akhir Ramadan ya, seperti itu. Nah, ini bisa mengacu kepada ungkapan dari Imam Al-Hasan Al-Basri di surat berapa dia? Yang ada min alamati qabulil hasanah al-hasanata ba'daha. Boleh tanda lagi ini. Slide yang berapa ini? Nah, ini itu ya. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri bisa menjadi acuan bagi kita sekalian. Apa sih tanda diterimanya Ramadan kita itu? Gitu ya. Jadi ketika pasca Ramadan kita bisa melestarikan amal-amal yang biasa kita tunaikan di bulan Ramadan, puasanya masih ada, ya. Puasa di pasca Ramadan yang bisa kita lakukan berapa hari kira-kira? Nah, kalau di bulan Syawal ada Syawalnya ya. Syawal 6 hari. Kenapa lagi? Senin dan Kamis. Apa lagi? Ayyamul Bid. Ya. Itu bisa hampir seluruh Syawal ada puasa sunnahnya. Gitu ya. Nah, namun kan nanti ada Syawal dengan Senin Kamis yang berpindah tuh beririsan gitu ya. Kemudian ada Syawal dengan Ayyamul Bid yang beririsan gitu ya. Nah, tapi di sana banyak bisa dilakukan berpuasa. Di bulan yang lain coba apa lagi? Kalau di bulan yang lain setidak-tidaknya ada 10 sampai 11 hari yang bisa dilakukan puasa. Senin Kamis kali 4 berapa? 8 ya. 8 hari kan? Ayyamul Bid 3 hari ya. Kalau sudah bertepatan dengan Senin dan Kamis berarti 8 plus 3 itu 11 hari ya. Hampir mendekati setengah bulan ya. Nah, kalau itu masih lestari, itu masih ada. Nah, itu salah satu indikator Ramadannya diterima. Apalagi sholat malamnya gitu ya. Ketika di Ramadan tidak pernah ketinggalan sholat sunnah tarawih 29 hari atau 30 hari ya, terus menjadi sebuah habit gitu ya. Kemudian di bulan Syawal dan berikutnya sholat malamnya juga ada gitu ya. Meskipun tidak full 30 malam, mungkin apakah setengah bulannya ataupun seperempat bulannya itu ada sisa-sisanya, sisa-sisa habitnya biasanya masih ada seperti itu. Nah, itu juga patut tandai bahwa orang itu diterima amal ibadah Ramadannya seperti itu. Tilawah Al-Qur'annya ketika di bulan Ramadan setiap hari itu ada capaian tilawah Al-Quran. Apakah ada yang 1 juz per hari, ada yang 2 juz per hari, apa ada yang setengah juz per hari. Tapi rutin gitu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 gitu ya. Nah, pas Ramadan kita lihat lagi nih,
apakah kebiasaan tilawah itu masih ada atau enggak? Ya. Kalau masih ada, itu menurut Imam Hasan Basri berarti Ramadannya diterima. Infak sedekahnya ketika di bulan Ramadan sering infak sedekah, setiap hari ada nominal tertentu yang dikeluarkan seperti itu. Nah, ketika nanti di bulan yang lain itu juga masih ada, maka itu menjadi salah satu tanda Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang lain bisa kita acu kalimat yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri seperti itu. Wallahu taala. Baik Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tahun ini di Indonesia penetapan satu Ramadannya berbeda antara pemerintah dengan MU Muhammadiyah ya. Iya. Lalu bagaimana menyikapi perbedaan tanggal ganjil untuk mengejar Lailatul Qadar? Iya. Ini bagus ya. Ini ikut yang mana nih ganjilnya? Jadi kalau saya begini, tanggal ganjil yang kita gunakan adalah tanggal di mana kita start ibadah puasanya, atau hari apa kita start ibadah puasa. Kalau kita startnya di hari Rabu, berarti tanggal-tanggal ganjilnya mengikuti startnya seperti itu. Kalau kita di hari Kamis, berarti tanggal ganjilnya juga mengikuti start awalnya itu seperti itu. Dan kita jangan ragu gitu ya. Jangan melakukan ibadah di atas keraguan. Ketika kita yakin tanggal 1 itu hari Kamis, maka jangan ragu, itu adalah tanggal 1 gitu. Berarti malam ini adalah malam ganjil gitu. Ketika misalnya mengawalinya, saya yakin tanggal pertama itu adalah hari Rabu gitu ya. Jangan ragu untuk mengatakan malam ini malam genap gitu ya, ya, meskipun ya muncul perkataan gitu ya. Nah, karena ada dua versi ini gitu ya, maka kita sikapi semuanya ganjil, semuanya genap gitu ya. semuanya genap seperti itu. Dan itu bagus sudah, artinya kita memotivasi setiap malam itu kita sikapi sebagai waktu yang kita optimalkan untuk melaksanakan ibadah. Nah, tapi kalau saya pilih ini mana yang ganjil mana yang genap, nah, kita yakini sesuai dengan meyakini start awal Ramadannya. Nah, saya meyakini bahwa malam ini adalah malam tanggal 25. Nah, kita yakin itu seperti itu. Toh pada akhirnya nanti yang tahu betul itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu adalah kita melakukan sesuatu di atas keraguan. Nah, tapi kita harus melakukan sesuatu di atas keyakinan. Nah, kita yakin bahwa ini adalah tanggal sekian, bahwa malam ini adalah malam ganjil atau malam genap dan sebagainya seperti itu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat, kita dituntut untuk saling tasamu, saling bertoleransi. Kita punya keyakinan tertentu, kemudian kita juga menghargai keyakinan saudara kita, orang yang seperti itu, dengan tidak memaksakan kehendak kita masing-masing seperti itu. Disinilah yang disebut dengan tasamu, toleransi dalam menjalankan agama seperti itu. Allah Akbar. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, ini ada sedikit kaitannya juga dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Ya. Adakah penjelasan mengenai mengapa Allah menyembunyikan kepastian malam Lailatul Qadar itu kapan? Apakah hikmah terbesar dari ketidakpastian tersebut bagi seorang muslim? Ya. Yang kedua apakah hikmah terbesar? Adakah penjelasan mengenai mengapa Allah menyembunyikan kepastian malam Lailatul Qadar? Ya. Yang kedua tadi? Yang sebelumnya tahun ini di Indonesia yang perbedaan. Oh yang tadi. Ya. Baik.
Nah, betul ya. Jadi Lailatul Qadar ini termasuk sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepastiannya. Apakah tanggal 21-nya atau tanggal 23-nya atau tanggal 25-nya atau tanggal 27 atau 29 seperti itu. Agar supaya kita hikmahnya agar kita selalu memperbanyak ibadah di waktu-waktu yang ada. Jadi, tidak hanya beribadah dengan maksimal di malam tertentu saja. Karena kalau misalnya kata Allah Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21 gitu ya. Malam 21 gitu seperti itu. Kira-kira nanti yang akan semangat dalam ibadah itu hanya malam 21 saja. Padahal malam-malam yang lain juga itu memiliki keunggulan tersendiri. Ya. Meskipun tidak seunggul ketika kita menunaikan ibadah di malam Qadar atau Lailatul Qadar tadi. Jadi ada hikmahnya agar kita memperlakukan malam-malam yang lain juga seperti halnya memperlakukan malam Qadar, karena kita tidak dikasih tahu ya. Seperti halnya juga kita tidak dikasih tahu ajal kita masing-masing, agar kita mempersiapkan diri dengan seksama gitu ya. Jadi kita harus wafat kapanpun dan dimanapun seperti itu. Jangan lalai kita seperti itu. Karena kalau lalai sedikit, jangan-jangan misalnya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan yang tidak baik seperti itu. Nah, begitu pun ketika Allah merahasiakan kapan kepastian terjadinya Lailatul Qadar ya, agar kita melakukan atau menyikapi malam-malam terakhir di bulan Ramadan khususnya yang tadi itu lakukan dengan sama. Jadi kita mendapatkan kebaikan yang banyak gitu ya. Nah, pada akhirnya memang kalau kita di 5 malam ganjil itu full ibadah gitu ya, maka pasti kita mendapatkan salah satu di antara malam itu adalah malam Qadar ya, Lailatul Qadar. Dan kita mendapatkan banyak sekali kantong-kantong kebaikan atau investasi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Selanjutnya sebelum kajian diakhiri mungkin apakah masih ada Bapak Ibu jamaah di sini yang hendak menyampaikan pertanyaan secara langsung? Ada kalau ada atau mungkin menyampaikan pengalaman atau apa ya seperti itu. Ya. Maka ada. Cukup kalau begitu Cukup. kami aturkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Adar atas ilmu, inspirasi dan pencerahan yang luar biasa. Semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus. Dan semoga upaya kita semua untuk menjadi orang yang menang di bulan Ramadan dapat berbuah hasil dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada jamaah iktikaf yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Selanjutnya kami informasikan bahwa agenda setelah ini adalah ibadah mandiri dan istirahat. Selanjutnya diberitahukan bahwa area istirahat jamaah Ikhwan ada di Masjid lantai 1 sebelah utara, dan untuk jamaah Akhwat ada di ruang musola Akhwat dan di Masjid lantai 1 sebelah selatan. Setelah istirahat, nanti insya Allah akan diadakan sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah qiyamul lail berjamaah sekitar pukul 2.45 dini hari.